Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wa ila hadratin nabiyyin mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa na'ususanil arwahi jami'al kubur in ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adama ila yaumil qiyamah wa na'ususanil arwahi jami'a satidatina wa mu'allimina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an wa ila rahimu rabi arwahina wa syekhi masyayina ani asyekh kialal mu'allim Muhammad Syafi Hazami bin Muhammad Salih Raidi wa ila arwahi jami' mu'allifi hadhil kutub al-makra bi hadzal mahdi syarif ani madal arba'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' asatidatina wa muallimina wa muallimi muallimina wa na'ususanil arwahi jami' man sabaquna bil imani wal mamat biniyatil qabul atamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala man khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa suwaril mumkinah fil qudwah. Ai hadza faslun, ini satu pasal fi bayani dalam menjelaskan aswar, format-format bentuk-bentuk al mumkinah yang memungkinkan fil qudwah, dalam proses al qudwah, seseorang mengikuti sholatnya orang lain, artinya dalam sholat jamaah. Waktu itu kita udah bilang kenapa dalam sholat jamaah makmum wajib niat jamaah atau niat jadi makmum? Karena itu sebagai konsekuensi dan resiko di mana dia berniat menjadi makmum kepada imam, berarti dia mengkaitkan sholatnya dia dengan sholat imam, berarti dia mengikatkan sholatnya dengan sholat imam. Sehingga ketika ada keinginan untuk mengikat, maka diwajibkan niat jamaatan atau makmuman gitu. Suwarul qudwatil mumkinatu min haitsu hiya tis'un. Format-format bentuk-bentuk al-qudwah mengikutinya seorang pada orang lain, artinya jamaah. Al-mumkinatu yang memungkinkan terjadi min haitsu huwa min haitsu hiya, ditinjau dari dia kedua itu sendiri gitu. Ditinjau dari keduanya, belum ditinjau dari segi hukumnya maksudnya. Tison yaitu 9. Tasihu fi khamsin, sah kedua tadi. Tasihu sah kedua tadi fi khamsin, pada 5 bentuk. Dua salah satu dari 5, qudwatu rajulin bi rajulin, mengikutnya seseorang laki-laki bi rajulin dengan laki-laki yang lain. Artinya imam laki-laki, makmum laki-laki, imamnya laki-laki. Itu sah. Wa tsaniha, dan yang kedua dari 5, qudwatu mra'atin bi rajulin, mengikutinya seorang perempuan bi rajul dengan laki-laki. Artinya makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, itu juga sah. Wasalisuha, dan yang ketiga dari 5, qudwatu khunsa birajulin,
mengikuti khunsa, banci yang punya kemaluan dua kemaluan. Kalau dulu sering disebut gitu ya, apa hemafrodit apa dia, banci gitu. Birajulin dengan laki-laki, berarti makmumnya banci bencong, imamnya laki-laki, itu sah. Warabiya, dan yang keempat dari 5, qudwatum ra'atin bi khunsa, mengikutinya seorang laki-laki bi khunsa, dengan khunsa, mengikuti seorang perempuan bi khunsa, dengan khunsa, banci. Ini juga dianggap sah ya, karena ketika khunsa tadi dia kan kemungkinan laki-laki, udah jelas sah. Berarti imamnya perempuan, imamnya laki-laki. Dan seandainya khunsa tadi pada kenyataan perempuan, ya sah juga. Berarti makmumnya perempuan, imamnya perempuan gitu. Wa khamisu, dan yang kelima dari 5, qudwatum ra'atin bimra'atin, mengikutinya seorang perempuan dengan seorang perempuan. Artinya makmumnya perempuan, imam juga perempuan, dan itu juga sah ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Fatabtuhu fi arba al-awwalu qudwatul bil fa'il fala yasihu ibtida'u biha li'anna syarra ibtida'u alla yakuna al-imamu anqusu min al-ma'mumi bil unusati aw al-unusati wa khabari majah la ta'ummata ra'atu wa wasani qudwatul rajul bil fursa wala yasihu ibtida'u bihi li nafsi imam adil ma'mum wasalisu qudwatul fursa bi marati wala yasihu ibtida'u biha bizalika wa li anna al-mar'ata la tasihu imaman huwa illa bi misliha yaqinan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amarahu imra'atan wa rabi'u qudwatul khunsa bi khunsa fala yasihu ibtida'u bi mislihi li jawazi qawli ma'mumin rajulan wal imamu khunsa wa yasihu ma'al karahati ibtida'u rajulin bi khunsa itulahat zukurati wa ibtida'u khunsa itulahat urusatihi bi khunsa. Ya, wa tabtulu fi arba'in, dan batal qudwah ya, fi arba'atin, pada 4 bentuk. Artinya pada 4 bentuk berikut ini qudwahnya dianggap tidak sah, sehingga ya sholatnya juga tidak sah karena konsekuensi dari mengkaitkan sholat makmum kepada imam. Fi arba'in, pada 4 bentuk. Al-awal, bentuk yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin, mengikutinya seorang laki-laki bimra'atin, dengan imam yang perempuan. Jadi makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, enggak sah. Fala yasih tidak biha, maka tidak sah mengikutinya rajul biha dengan imro'ah. Kenapa tidak sah? Li'anna syaratul iqtida, karena syarat mengikut ala yakunal imamu anqasa minal ma'mumi bil unuzati awil khunuzah, karena sungguhnya syarat mengikut ala yakunal imamu, bahwa imam janganlah anqasa, posisinya lebih rendah, posisinya lebih rendah minal ma'mum, dari makmum, bil unuzati, baik dengan posisinya sebagai perempuan, awil khunuzah, atau posisinya sebagai banci. Jadi imam tidak boleh angkos, tidak boleh dia di bawah daripada makmum. Kalau sama nggak apa-apa dah, gitu ya. Tetapi idealnya imam itu lebih tinggi daripada makmum. Makanya seharusnya memang apa ya, seorang pemimpin dalam berbagai bentuk keadaan, dalam berbagai lini, imamnya harus, idealnya imam harus lebih tinggi kedudukannya daripada makmum. Emang begitu dia, karena kan dia sebagai pemimpin yang akan mengayomi, yang akan
mengarahkan dan seterusnya, sehingga nggak boleh imamnya lebih bodoh kalau bahasa kasar gitu, lebih rendah. Masa lebih bodoh imam, kan nggak lucu. Semuanya harus segitu idealnya gitu ya, sebagai imam. Jadi ingat cerita Tolut dan Jalut ya, wazadahu bastatan fil ilmi wal jisam gitu ya. Kita lanjut. Li khabar Ibnu Majah, karena khabar Ibnu Majah, la ta'umman namra'atun rajulan, janganlah seorang wanita menjadi imam atau mengimami rajulan, seorang laki-laki, karena posisinya lebih rendah. Tapi ini subjektif alasan nanti ya. Kalau alasan kita kan suka ini nafsu, kenapa imam nggak boleh perempuan, istri nggak boleh jadi imam, suami jadi makmum, begitu di dalam sholat repot, bisa-bisa nggak jadi sholat, bukan jamaah jadi jimaah gitu. Dan itu sebenarnya itu alasan kotor, itu pikiran keras itu. Ya alasan nafsu. Kali ini kan subjektif sekali, maksud saya objektif sekali alasan nanti, logis. Nah, kita lanjut. Kan enggak juga, enggak harus nafsu kan. Kalau istri udah nenek-nenek 90 tahun, suaminya juga sama, apalagi 95 tahun, enggak terjadi itu tuh ya. Baru niat juga pada rontok semua udah. Jadi ini alasannya cakap ini ya, dari segi ala yakunal imam anqasa minal makmum bil unutha awil khunutha. Wasana yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa, mengikuti seorang laki-laki dengan khunsa, banci. Fala yasiqtidau bihi, maka tidak sah mengikutinya rajul bi dengan khunsa. Lagi-lagi alasannya sama, linafsil imam anil makmum, karena kurangnya imam dari makmum, karena lebih rendahnya imam daripada makmum. Wasalis yang ketiga, qudwatu khunsa bimro'atin, mengikutinya khunsa dengan seorang wanita. Ini tidak sah, makmumnya khunsa banci, imamnya perempuan. Fala yasiqtidau biha lidzalik, maka tidak sah mengikutinya ia khunsa biha dengan wanita, dengan imro'ah lidzalika, karena alasan tadi linafsil imam anil makmum, gitu ya. Karena khunsa kan dia ada kemungkinan laki-laki, khunsa itu ihtimal, dia kemungkinan perempuan tapi bisa jadi laki-laki. Nah dari segi ihtimal dia laki-laki, dia lebih tinggi dong dari imamnya yang perempuan gitu, kalau ditinjau dari segi ihtimal dia laki-laki gitu. Wali anal marata, dan karena sungguhnya al mar'ah. Nanti alasan yang kedua, wanita la tasu imamatu, tidak sah imamnya dia illa limitsliha yaqina, kecuali bagi seumpamanya perempuan juga yakina secara yakin. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan, tidak akan beruntung kaumun, satu kaum, walau yang mereka menyerahkan amroh, urusan mereka, imro'atan, pada seorang wanita. Betul ya, enggak sukses. Iya, bukan berarti mendiskreditkan perempuan, bukan berarti merendahkan perempuan. Emang udah begitu Allah ciptakan, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan laki-laki, dia lebih banyak menggunakan logika, tapi perasaannya agak kurang, ya. Sementara perempuan lebih banyak menggunakan perasaan, sementara logikanya kurang, sehingga biar terjadi keseimbangan, ya, saling mengisi. Nah, kalau dua-duanya logika, jadi anak nggak jadi, mau bikin anak diskusi dulu gitu dia. Capek diskusi, akhirnya bismika tidur, jelas pokoknya seperti itu ya. Warabil yang keempat, qudwatu khunsa bi khunsa, mengikuti ya khunsa bi khunsa, banci dengan banci, dengan azam.
Warabiu dan yang keempat, qudwatul khunsa bi khunsa, mengikuti banci dengan banci. Berarti makmumnya banci, imamnya juga banci. Nah ini tidak sah. Bala yasihu iqtidahu bimithli, maka tidak sah mengikutinya ia khunsa bimithli dengan seumpamanya. Karena banyak ihtimal ini dia. Bal yasihu bidunihi yaqinan. Di sini naskahnya bidunihi. Bal tetapi yasihu sah bidunihi dengan yang lebih rendahnya yakinan secara yakin. Itu naskahnya biduni atau apa sih? Tadi biktidaihi ya. Bal yasihu tetapi sah iktidauhu bidunihi dengan yang di bawahnya yakinan secara yakin. Kita lanjut dulu. Li jawazi kaunil makmum rajulan, karena jawaz bisa jadi kaunil makmumi rajulan, keadaan makmumnya laki-laki, wal imamu unsa, sementara imami sementara imamnya unsa, perempuan. Ya artinya gini, kalau bencong sama bencong itu ihtimalnya banyak, sehingga tidak sah dihukumi karena ihtimalnya banyak. Pertama, bisa jadi pada kenyataannya makmum yang bencong tadi dia laki-laki, makmum yang jadi banci yang jadi makmum tadi ternyata laki-laki, sementara banci yang jadi imam tadi ternyata perempuan dia. Berarti kan tidak sah kalau makmumnya laki-laki sementara imam perempuan. Wa yasiu dan sah al-iktida mal qaras tapi makruh. Iktida urajulin bi khunsa, mengikutinya makmumnya laki-laki bi khunsa dengan banci, tapi ittaduhat zukuratu, yang khunsa di sini telah jelas kelelakiannya, berarti laki-laki sama laki-laki gitu. Waqtidau khunsa, dan boleh bermakmumnya khunsa ittaduhat unusatuhu, yang telah jelas ternyata dia perempuan. Nah boleh dia bermakmum di unsa dengan unsa yang perempuan. Jadi ya. Jadi kita kembali, warabi qudwatu khunsa bi khunsa, fala yasihu, maka tidak sah iktidahu mengikutinya khunsa bimisli dengan seumpamanya, makmumnya banci, imamah banci. Bal yasihu bidunihi yakinan, tetapi sah bidunihi mengikutinya ia kepada yang ada di bawahnya yakinan secara yakin. Sama semua naskahnya gitu ya. Kenapa? Ya nggak ada balnya terus. Coba baca dah. Ya biar di ini deh. Wala yasihu iktidahu bimislihi bijawazi qaulil ma'mum. Iyalah, berarti ini yang salah ya. Bal yasu biduni yakinan. Yang komat. Jadi la'ala shawab biduni kalimah bal yasiu biduni, karena kalau kita paksakan bal yasiu biduni, kita paksakan ada nih memang rancut ya yakinan, tapi yakinan ada nggak kata-kata yakinan? Oh ada juga, ya sudah, berarti la'ala shawab biduni lafzi bal yasiu biduni yakinan. Jadi langsung ilatnya li jawazi qanil imam rajulan wal imami unsa. Ya betul itu ya. Berarti ini salah cetak nih. Padahal dari segi bentuknya udah bagus ini. Hard cover apa ya. Tapi masalahnya kan bukan penampilan cetakannya gitu. Ya nggak apa-apa, artinya silakan
dikasih catatan kalau ada kalau kitabnya yang ada kata-kata ini bal yasihu bidunihi yaqinan la ala shawab biduni hadhihi ay biduni hadhil jumlah. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Udah gitu deh ya tumbuhan pertama.